Kadang laut itu kan nggak bisa diprediksi. Yes. Jadi misalkan saya mancing 10 kali nih. Iya. Itu paling suksesnya 2-3 kali. Pak Eko, ini saya mau tanya nih Pak, sebagai Pak Eko tadi cerita dulu awalnya berarti kerja ya Pak ya? Ya. Kerja ya kan sama orang segala macamnya. Dan sekarang berarti udah bikin sendiri nih. Yes. Nah, ini agak santai aja mungkin pembahasannya Pak ya. Kebanyakan tuh kalau udah mulai jadi pebisnis, punya bisnis gitu-gitu, hobinya kenapa mulai aneh-aneh ya Pak ya? Aneh-aneh, ada banyak tuh, ada macam-macam. Ada yang hobinya tuh koleksi, ada yang hobinya itu yang umum kita tahu kalau pebisnis golf gitu. Okay. Kalau Pak Eko nih masuknya kemana nih hobinya ini? Oke, sebenarnya hobinya saya nggak aneh. Oh, nggak aneh. Cuman cukup ekstrim. Karena saya hobinya tuh mancing. Ekstrim ya Pak? Ekstrim. Hobinya ini itu sudah ada dari dulu. Bahkan dari 15. Umurnya berapa? Dari 20 tahun lalu saya udah. Udah 20 tahun Pak? Iya. Wow. Oke. Nah, dulu start mancing itu dari di danau. Oh, oke. Ya. Itu yang mungkin jenuh ya. Aduh, begitu dapat ikan begini lagi, gitu lagi. Saya mencoba ke empang. Yang begitu ke empang, saya bilang, feel-nya masih belum dapat, Jak. Belum dapat. Akhirnya saya mencobalah mancing ke laut. Begitu di laut, sensasinya terasa berbeda. Kenapa? Nah, satu hal atau satu fakta yang menarik kenapa mancing di laut itu lebih seru, karena pada waktu kita strike itu maksudnya dapat ikan. Strike. Pada waktu kita strike, itu tuh kita tidak tahu ikan apa yang kita dapatkan. Oke. Kalau di danau udah jelas, ikannya paling ini. Ikan tawar lah. Kalau di empang apalagi, ikannya pasti itu aja. Udah jelas ikannya di sana. Tapi begitu di laut kita tidak tahu. Begitu kita dapat strike, wah strike nih, narik, wah kayaknya ikan ini nih, begitu naik, lah ikan apa ini? Dan jenisnya itu ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Jenis ikan, bahkan ikan di Indonesia jenisnya misalkan kakap, begitu di luar negeri kakap, tapi kakapnya berbeda, karena kan suhunya berbeda, kedalaman laut mungkin makanya whatever pun itu berbeda. Jadi di situ serunya tuh sensasinya begitu dapet, wah ikannya ini. Akhirnya saya mengeksplornya lebih jauh. Dari mulai mancingnya di laut pakai kapal yang kecil, cuma muat 3 orang, perginya subuh, pulangnya siang, terus akhirnya mulai naik lagi, perginya subuh, pulangnya sore. Terus akhirnya pergi subuh, nginep 1 malam. Sampai sekarang yang hobi saya sampai 3 hari 3 malam di tengah laut. Buset, 3 malam Pak? 3 hari 3 malam. Itu yang terekstrim saat ini? Saat ini yang saya paling sering ya itu. Karena menurut saya itu sudah cukup sekali buat saya. 3 hari 3 malam? Ya, selain saya suka suasana lautnya. Tapi satu hal yang saya sukain saat ini adalah 3 hari saya nggak dapet sinyal, Jak. Teman-teman, ini mau saya catat nih ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu Pak? Paham nih saya nih. Kamu bayangkan lah ya, kita semua sibuk sekali kan. Setuju. Berapa sih waktu yang kita habiskan di handphone untuk ngebales chat kerjaan, untuk ngebales pacar, untuk ngebales orang tua, untuk ngebales benar. Tapi pada waktu di tengah laut, kamu tidak memikirkan apapun itu. Kamu cuma memikirkan bagaimana saya mendapatkan ikan, bagaimana saya tuh menikmati waktu detik demi detiknya itu cuma di laut dan laut. Wah itu benar-benar saat ini kenapa saya suka ya karena itu. Paham. 3 hari Jak nggak ada sinyal, Jak, kau bayangin. orang kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh stres kali Pak ya. Nggak bisa konten apa gitu-gitu ya kan. Tapi kalau udah selevel mungkin founder kali Pak ya, kayaknya ini saya butuhkan. Wah itu benar-benar setelah balik mancing lihat
wah. Iya, asli Pak. 3 hari ya kan. Kita kadang 1 malam aja udah banyak bener-bener. Tapi itu terbalaskan. Benar-benar terbalaskan dengan 3 hari kita refresh. Oke. Begitu refresh, kita bekerjanya itu wah udah semangat lagi nih. Betul, Mana nih yang kemarin belum kelar kita kejar. Oh, healing ala Pak Eko. Wah, boleh nih Pak. Boleh nih Pak, saya bikin mungkin judulnya healing ala founder EMS Pak Eko ya. Boleh, jangan lupa yang hobi mancing ajak-ajak saya juga. Nah, ini buat yang hobi mancing boleh guys. Nanti kalian tulis di kolom komentar juga, Pak, kita hobi mancing juga nih Pak, bisa nih ya. Kan? Bisa langsung ditawar-tawarkan. Berarti kalau misalnya, ini kan kita daerah Jakarta ya Pak ya. Berarti yang spot favorit Pak Eko apa nih kalau boleh Pak? Gitu. Saat laut ini, ya berarti ya? Yang saya tahu ya. Yes. Pengalamannya saya itu baru sampai di level Lampung, sama di Binuangan. Ya itu salah satu kapal yang cukup baik dari segi transportasinya, makanannya, krunya, dan segala macamnya yang saat ini menurut saya cukup mumpuni lah. Jadi kamu jangan berpikir di tengah laut 3 hari 3 malam, enggak. Kapalnya itu yang di Lampung dan di Binuangan ini dia punya AC, punya AC. Wih, mantap banget. Dia punya ranjang. Dia punya kamar mandi. Dia punya ruang, kalau ada ruang karaoke, ada ruang karaoke. Wow. Jadi ya cukup enak. Iya. Oke. Oh, jadi memang nggak seperti yang kita tahu kalau cuman mancing ya kita nunggu kayak di film-film ya kan Pak. Ya kan gitu doang kan. Itu tetap. Sama. Jadi kadang-kadang laut itu kan nggak bisa diprediksi. Yes. Jadi misalkan saya mancing 10 kali nih. Iya. Itu paling suksesnya 2-3 kali. Oh ya ampun. 7-nya itu gagal. 70% gagal. 70%-nya gagal. Iya. Jadi kadang-kadang 3 hari 2 malam itu kadang-kadang cuma dapat 1 orang setengah bok. Bayangin 3 hari 2 malam. Tapi namanya hobi. Betul. Ya kita suka. Betul, nggak ada masalah. Dapat ikan menurut kita bonus. Betul. Walaupun itu targetnya kita. Oh itu kayak filosofi hari-hari juga nggak sih Pak? Iya kan? Itu hobi kalau menurut saya yang saya nikmatin. Saat ini ya Pak ya. Saat ini, itu seru banget, kamu harus coba. Tapi kalau buat yang mabok laut, saran saya jangan deh. Oh iya Pak ya. Ya, jangan. Karena ya kamu bayangkan yang 3 hari 3 malam, 3 hari 2 malam di tengah laut. Iya benar. Mabok laut itu saya pernah berapa kali ajak yang baru pertama kali mancing. Dia cuma terkapar aja 3 hari 2 malam di ranjang. Bangun cuma buat makan dan cuma buat muntah. Udah gitu balik lagi tidur sampai dia bilang ayo dong pulang. Nggak mungkin. Iya benar. Dari Jakarta ke tempat dermaga perjalanan 5-7 jam. Oke. Udah gitu di lautnya naik kapal ke spotnya 6-7 jam lagi. Wow, udah setengah hari Pak. Betul. Nggak mungkin kita ya karena 1 orang itu balik ya. Benar. Mungkin jadi kita harus enjoy di situ. Tapi ada satu fakta menarik juga. Ini orang mabok laut. Ya. Tapi saking dia kegilaan mancing ya. Begitu kita kalau dapat ikan kita teriak strike ya. Dia begitu dia mabok, dia dengar strike, dia lari ke depan. Dia mancing juga dapat. Maboknya lu hilang. Oke dong, dapat. Setelah itu ikannya hilang. Dia mulai mabok lagi. Balik lagi tidur. Jadi nggak menghalangi Pak ya. Ada yang seperti itu. Nggak menghalangi. Iya. Tapi memang itu bawaan atau gimana kalau itu? Atau memang bisa sembuh atau? Saya nggak tahu. Bapak enggak ya? Saya kurang paham. Kalau saya beruntungnya enggak. Iya. Untungnya udahlah hobi dan aman ya Pak. Aman. Kalau hobi tapi mabok itu juga pusing juga. Nah, iya benar juga. Jadi 2 kali kita harus partisipasi. Jadi tadi Lampung sama Binuangan. Iya, saat ini yang saya paling kemarin dah. Oke, siap. Nah, di sana itu berarti kalau untuk lokasi ada 2, ya kan? Dan hobi Pak Eko juga. Ikan Pak, kira-kira saya ingat hari pertama saya masuk ke IMS, kita makan ikan. Iya. Nah itu di mana Pak? Itu hari pertama tuh saya masuk. Mungkin itu Binuangan kali. Belakangan ini saya lebih demen ke Binuangan karena dari segi perjalanan nggak harus nyebrang naik ferry. Iya. Sekitar bulan November waktu itu Pak. Iya. November. Saya rata-rata mancing soalnya
2-3 bulan sekali lah. Ada ngaruhnya nggak Pak? Awal tahun, pertengahan? Nah, biasanya ikannya beda-beda. Oh gitu. Ya, jadi musimnya itu lagi musim ini. Iya. Nanti ada musim ini, nanti ada musim ini. Oke. Terus spot atau karang juga mempengaruhi juga nih, Jap. Spot juga mempengaruhi. Ya, misalkan mayoritasnya di sini ikan tenggiri, ya kebanyakan tenggiri. Mayoritasnya di sini ikan kakap, mayoritas kakap. Tapi walaupun ada nanti satu karang tuh yang memiliki ekosistem yang bagus, banyak tuh macam-macam. Saya pernah mau waktu itu mancing cumi-cumi. Wah. Tapi cumi-cumi bukan cumi-cumi yang segini loh. Cumi-cumi yang segini. Segede tangan. Oh, itu dapat kurang lebih 6 box. Banyak dong tuh Pak. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Jadi kita ikannya nggak ada, cumi-cumi banyak. Ya namanya kita pemancing, apa aja kita pancingin. Iya benar-benar. Jadi cumi dapat, ikan juga dapat. Oh nggak cuma ikan ya berarti ya Pak yang pancing ya? Iya. Apa aja Pak? Saya belum pernah. Mayoritas ikan. Mayoritas ikan. Tapi cumi-cumi kadang-kadang lagi musim ya main juga. Oh, tergantung musimnya. Jadi tergantung spot dan musim. Betul. Kalau untuk nyari mancing tadi. Ya. Oke Pak Eko, jadi kan tadi udah cerita sedikit nih soal mancing dan ternyata filosofis juga Pak Eko di mancing ya. Tinggi-tinggi Pak udah sharing. Nah, ikan terbesar kalau boleh tahu nih Pak, ya apakah yang kayak saya pernah lihat paling postingan sosmed aja ya. Sampai dipeluk-peluk itu gila. Pak Eko pernah dapat ya guys gitu? Saya pernah dapat ikan paling besar itu 62 kilo. Wow. Ya, tapi itu bukan ikan yang paling berkesan ternyata. Oh. Ikan yang paling berkesan itu malah yang beratnya 32 kilo. Setengahnya ya? Karena yang ikan 62 kilo ini cuman dalam waktu 2 jam udah berhasil keangkat. Tapi ikan yang lama apa enggak? untuk ukuran 62 kilo enggak. Oh, okay. Nah yang 30 kilo itu kita 6 jam kita baru bisa naik ke atas. Bisa ditarik gitu maksudnya? Baru bisa kita naik. Oh dia 6 jam gini-gini Pak? Iya. Serius? Benar. Serius 6 jam? Benar. Dan itu nih saya open dikit ya. Kalian jangan berpikir kita ini pemancing dapatnya gede sendirian. Enggak, jaga kuat kita. Jadi kadang-kadang kita tuh namanya ngojek. Kamu bayangin 6 jam cuma naik turun. Nah itu salah satu ikan yang paling diincar. Namanya yellowfin tuna. Yellowfin? Ya, yellowfin tuna. Dia ikan lari terus. Wah itu harus memainkan dengan teknik. Dan jangan lupa hoki yang tinggi. Karena kadang-kadang kalau mancing nggak hoki, susah. Kayak kita bisnis ya, kalau nggak ada hokinya juga susah. Nah, tapi kan di baliknya itu, saya sambungin ya, kenapa saya demen mancing juga. Kalau misalkan kamu mau mendapatkan ikan yang besar, itu pertama kamu harus memiliki piranti yang mumpuni. Contoh, misalkan pancingannya kamu cuman yang level yang bawah. Iya benar. Kamu mau dapat ikan yang atas, itu kan hampir nggak mungkin. Kedua, kamu juga harus memiliki spot. Spot itu biasa dari teknologi yang dimiliki sama si kapalnya, misalkan GPS lah, ada fish finder lah, ada wherever itu saya kurang paham juga. Terus yang terakhir sama kapalnya. Kamu bayangin kalau kita naik kapal tuh yang pertama kali saya mancing sampai 7 jam ke tengah laut. Apa yang terjadi? Nah, itu kapal pasti akan terbalik. Iya. Jadi di situ saya mikir, oh ternyata mancing atau usaha itu nggak cuman dengan hoki doang, harus mempersiapkan piranti, mempersiapkan spot, mempersiapkan umpan ya, umpan juga penting. Benar. Lalu terakhir kapal yang bagus atau kapal yang cukup lah buat mancing. Wow, luar biasa. Ini benar-benar filosofis loh Pak. Berarti itu semua, nggak tahu saya Pak Iwan cerita tuh kayak bisa nyambungin ke kehidupan sehari-hari langsung loh Pak ya. Kayak piranti itu berarti mungkin alat kita untuk sehari-hari skill ya kan, skillnya manusia skill kita
Terus udah tuh spot market. Kita harus menentukan marketnya apa nih. Kamu mau ikannya apa. Terus lalu udah gitu umpannya. Ya, umpannya kamu kan juga harus punya barang POC, kamu punya spot atau kapital atau whatever pun itu ya. Lalu yang terakhir kapal. Nah kapal ini ibarat kata kamu harus punya perusahaan yang kompeten untuk menangani proyek-proyek ataupun masalahnya. Ombaknya itu kita anggap masalah. Iya benar. Kalau kapalnya nggak cukup kuat, ya baru kena ombak dikit aja udah ambrol deh. Iya benar. Oh makanya tadi yang Pak Eko bilang kapal sangat penting sekali. Penting untuk bisa dapat sih. Saya pernah maksain ya pakai kapal ya saking pada waktu itu mencoba. Pakai kapal nih, kapalnya pas-pasan. Kita paksa. Mogok Jak. Astaga. Aduh. Udah gitu ombaknya gede-gedenya. Wah, itu udah dah. Nggak lama dia hujan badai lagi. Wah, udah dah. Kita berdoa aja Jak. Baliknya dia. 2 jam tuh di tengah laut begini. Waduh. Wah, kayak di film Pirates of the Caribbean gitu, Pak. Iya. Wah, itu udah benar-benar gitu. Kulkas jatuh, ini jatuh, itu jatuh, itu udah pegangan nih, udah berdoa aja ya Tuhan, kalau kupasrahkan diri di tengah laut. Iya. 5 jam perjalanan, kalau sampai terjadi apa-apa, 5 jam. Mau ngandelin apa? Berenang, nggak mungkin. Pelampung, ya kalau nggak dimakan predator. Iya benar. Nah makanya di situ saya bilang mancing ini salah satu ekstrim. Iya betul. Makanya sekarang tuh kita udah mulai nyari kapal tuh yang semakin lebih baik lah. Ya walaupun safety sedikit lebih mahal ya. Kita usahakan nyari yang ada satelit. Ya kalau terjadi kenapa-napa di tengah laut. Biar panggil bantuan. Iya dong. Radio atau satelit dia minimal dia ngomong gue ada masalah di sini tolong. Nanti dia akan ada krunya yang datang atau gimana. Makanya tadi ini adalah ekstrim sport juga maksudnya. Karena nyawa soalnya. Sejak itu saya belajar tuh gara-gara kena itu tuh. Wah, gara-gara kena ombak. Wah, ini kan saya nanya, Cap gimana nih Cap? Iya. Ya tunggu aja lagi dibetulin. Astaga, tunggu gimana jawab gue tadi. Iya. Oke. Mungkin nangkep ikannya tadi yang Pak Eko juga cerita 6 jam, 3 jam, 2 jam. Iya. Itu satu ikan, Pak? Satu ikan. Yang besar-besar? Yang besar. Tapi kalau ikan cuma 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo saya rasa 20 menit, 30 menit lah. Itu kita kayak Iya. Gitu. Dia tarik ulur. 30 menit tuh. 30 menit. Berarti mesti ini juga dong. Iya. Tenaga ya kan? Tenaga ya. Iya. Ya tenaga sama bantuan teman-teman dah. Iya. Enggak mungkin sendiri juga. Kita gilir dah ikannya. Tapi kalau di turnamen nggak boleh. Turnamen nggak boleh. Kadang-kadang ada turnamen mancing. Jadi turnamen mancing itu ada peraturannya. Dari pertama kali strike harus tangan dia di video. Sampai dia ngangkat. Nah, itu challenge-nya lebih ekstrim lagi sih. Tapi saya nggak nyari kesana. Saya dengan sistem mancing sekarang udah seru banget. Iya betul. Di tengah laut kita nggak cuma mancing, kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Mabok-mabok. Nah itu dia. Betul. Ya pokoknya mabok laut nggak cuma laut lah. Iya benar-benar. Iya itu salah satu refreshing lah ya Pak ya. Iya. Kalau bahasa anak-anak Gen Z tuh healing. Healing. Kalau Pak itu sebutnya apa sih lah? Refreshing aja ya. Refreshing aja ya. Iya kita nyebutnya kalau saya nyebutnya refreshing atau santai karena nggak ada sinyal, bisa ngobrol sama santuy, mabok bukan lepas semua di malam 3 hari 2 malam itu ya Pak ya. Itu enak banget. Dan juga teman-teman tadi juga Pak Eko ada cerita tentang filosofi mancing juga ya, sama kehidupan. Nah itu mungkin bisa jadi suatu pelajaran yang bisa kita ambil juga luar biasa. Oke Pak Eko tadi udah sebutin hobi Pak Eko ya itu adalah hobi yang ekstrim. Saya udah tahu itu adalah hobi yang ekstrim. Tapi apakah ada hobi kedua Pak selain ini? Apakah ada? Ada. Kan sebut dikit tadi kayaknya. Ada. Ada tuh Pak, boleh. Hobi saya yang kedua itu party. Wah, party. Ya. Kalau selain mancing, hobi saya
minum. Oke. Minum minuman keras. Oke. Tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Khususnya yang di bawah umur jangan. Jadi memang karena sudah terlanjur, kita berhenti total, itu pasti nggak bisa. Salah satu caranya adalah mengurangi. I see. Oke, terus apalagi ini kamu mau tahu nih? Cuman yang pertanyaannya tolong difilter ya. Siapa? Pakai saya juga lagi berpikir ini yang mana yang mana. Oke, ya Pak. Oke, saya juga kebetulan minum, tapi sosial aja Pak. Sosial. Misalnya ada apa acara-acara undangan atau apa doang. Nah, dulu tuh ada 2 sebutannya. Teman saya tuh selalu cerita. Dia peminum berat. Dia bilang gini, Jak, orang peminum tuh ada 2. Peminum sama pemabok, lu yang mana? Dia bilang gitu. Nah, Setuju. Oke. Gimana Pak? Kalau mayoritasnya, menurut saya orang Indonesia itu pemabuk. Kalau peminum itu biasanya itu orang-orang di Amerika, Eropa lah. Ya, Jerman, Swedia sih Pak. Itu memang mereka. Menurut point of view saya ya. Ya gimana? Apa bedanya pemabuk dan peminum? Gimana Pak? Kalau peminum, mereka itu entah apapun jenis minuman ya, karena ada banyak sekali, ada whisky, ada koknyek, ada tequila, ada whisky ya, apapun itu ya. Mereka minumnya itu biasanya murni. Dan minumnya bisa. Nah, Oke. Itu namanya peminum. Tapi kalau orang Indonesia atau teman-teman kalian nih ya, kalau biasanya kita ngeledekinnya pemabuk. Alkohol dia campurin minuman yang manis. Aduh, fungsinya buat apa? Biar minumnya banyak. Minumnya banyak biar mabuk. Iya. Ya, makanya saya ngeledekinnya, lu pemabuk. Iya. Lu bukan peminum lu. Itu bukan peminum, lu pemabuk. Betul. Saya pun masih termasuk pemabuk. Masih termasuk. Karena saya tipikal yang masih nggak bisa kayak peminum begitu tuh. Nit itu nggak bisa Pak ya? Iya, yang masih murni gitu saya nggak bisa. Iya. Jadi saya masih campur, tapi campurannya usahakan jangan yang banyak gula. Oke. Jadi untuk memperingan lah rasanya. Memperingan dari Tapi kalau ini kan biasa ada apa ya? Ada step yang dilewatin tuh. Siapa tuh? Kayak gimana tuh? Dulu pas pertama kali minum tuh kita pasti minum dulu. Oke. Nah, biasanya minumnya tuh nggak tahu limit. Nggak tahu limit. Oh iya biar Sampai yang kadang-kadang tuh ada yang jackpot terus sampai 1 hari 1 malam nggak berhenti. Ada biasa supply tuh nanti dia kapok lu tuh jatah. Oke. Insap dulu seminggu 2 minggu. Tapi habis itu nanti kumat lagi kalau ada setannya lagi, temennya lagi. Fase ya. Saya juga ada berapa kali ajak orang minum, dari dia nggak suka, sampai dia bilang, kok sekarang gue jadi demen ya. Betul. Nah jadi menurut saya alkohol kalau digunakan dalam kadar yang tepat, itu bisa membuat kita enjoy atau relax ya. Tapi kalau digunakan berlebihan, siapapun itu tumbang. Betul. Nggak akan kuat deh pasti deh. Betul. Nggak ada orang yang bisa menyerap sebanyak-banyaknya terus besoknya nggak terjadi apa-apa. Setuju banget Pak. Berat banget dah. Berarti kalau dari dulu tadi Pak Eko masih termasuk pemabuk. Saya karena tadi hobinya party. Iya benar. Berarti untuk teman-teman mungkin edukasi juga ya. Ini kita ngobrolnya dari sisi edukasi Pak, ya kan? Bukan maksudnya mengajak atau apapun. Jadi biar bisa lebih konsen ataupun lebih sadar dengan apa yang dilakukan teman-teman. Makanya juga dibilang ini adalah minuman khusus dewasa. Betul. Karena kedewasaan adalah bagaimana kalian mempertanggungjawabkan perlakuan kalian sendiri teman-teman. Iya, oke. Peminum atau pemabuk ya? Ya. Kalian yang mana nih? Yang mana? Pemabuk. Boleh tulis di kolom komen. Oke Pak, tadi Pak Eko ada sebut beberapa kategori minuman ya. Saya juga, kalau saya sebenarnya vodka kan. Vodka? Iya. Gara-gara sebenarnya awal kena mental Pak. Cuman mampunya beli itu. Patungan sama teman, terus seniornya ngajarin, udah lu kenalan sama ini katanya. Kayaknya saya ngerasa dijebak memang. Kok aneh banget ya gitu. Waktu itu Absolut kenalnya, ya kan. Saya nggak ngerti waktu itu kuliah soalnya kan nggak ngerti, diajarin lah bla 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 bla.
vodka itu untuk apa. Tapi ada nggak sih Pak tiap minuman itu tujuan-tujuannya? Kayak Pak Eko tadi ada sebut whisky, konyak, segala macam. Dan saya taunya vodka. Itu gimana Pak? Ada filosofi minumannya? Tujuan menurut saya sih enggak ya. Cuman kalau dari sudut pandang saya, dia ini punya cita rasa yang berbeda. Oke. Dan sebaiknya dinikmatin di tempat yang berbeda juga. Contoh. Gimana? Contoh. Bayang. Misalkan kamu pergi ke salah satu klub. Bukan klub deh berarti. Pub. Yang ada terang. Yes. Yang kita masih bisa ngobrol. Iya. Cuman kamu minumnya itu bertiga dengan 2 botol misalkan. Whisky. Apa yang terjadi? Kamu akan jadi badut di situ. Karena mayoritas di situ mereka minumnya bir, atau mereka mungkin koktail yang santai. Karena itu tempat untuk kecil. Yes. Iya kan? Pub ya. Nah, begitupun sebaliknya, kamu pergi ke tempat clubbing yang dengan DJ, dengan sound keras, kamu minumnya bir. Akan kurang bisa mengimbangi dengan suasananya. Oke, setuju. Betul ya? Iya. Balik lagi ke pertanyaannya kamu, dari sudut pandang saya, minuman ada koknek, ada ini yang pernah saya cobain ya, yang pernah saya cobain. Saya kan nggak tahu jenisnya banyak. Iya, Pak. Koknek, whisky, single malt, udah gitu wine, tequila, vodka, dan lain-lain. Ada lagi lain-lain. Tapi saya jarang coba yang lain. Saya cuma coba yang ini. Kalau menurut saya, bir itu cocok untuk di tempat kecil, yang santai ya. Karena dia lebih nggak terlalu gerabak-gerubuk lah kita nyebutnya ya. Kelemahannya toilet terus bolak-balik. Iya, setuju. Iya. Sono toilet. Manis soalnya. Terus selanjutnya koknek. Nah, koknek itu mungkin dia ini terkenal itu setelah eranya koknek ini nggak terlalu terkenal. Tapi ada 2 merek, dia melakukan promo di mana-mana. Nah, terus kalau sekarang eranya itu udah mulai di single malt. Ya, single malt. Promonya kalau kamu lihat di mana-mana, promonya itu single malt. Nah, tapi saya bukan analisa lah. Saya banyak ngobrol, banyak ketemu anak muda. Mereka ini temannya ini tequila. Dan vodka. Tapi saya di 2 ini malah nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Saya begitu coba ini di 2 ini, besok pagi pasti kepala saya itu kayak muter. Iya, benar. Antarnya nggak enak. Iya, entah kenapa. Iya, benar. Entah kenapa saya pasti kurang cocok. Tapi kalau yang di 3 ini cocok lah. Malt, whisky, koknek masih oke lah saya lah. Kondeannya nggak terlalu lama Pak ya? Kondean tergantung juga. Tergantung juga seberapa banyaknya, seberapa serunya teman kita. Karena party kalau cuman dengan yang maksudnya dengan kolega bisnis, beda ya. Pasti kan cuman semacam kayak syarat lah, biar lebih santai, biar lebih enjoy. Kerja juga jadinya. Ya, kita nggak nyebutnya kerja lah. Kita nyebutnya santai. Kita nyebutnya nyantai. Syarat tuh gimana? Iya, nyantai. Tapi kalau misalkan dengan teman, mungkin bisa lo sampai kedua. Kalian anak muda juga pasti. Udah lewat lah Pak. Udah lewat tapi masih ada kadang beberapa lah Pak. Masih ada. Kalau ketemu yang sefrekuensi ini, betul ya. Udah pulang gitu Pak, udah Pak. Dan sama siapa ya? Betul. Setuju Pak. Sama rambut panjang siapa ya? Bangun kok. Udah gitu di mulut. Tapi tadi Pak Eko harus sebut 5 ya Pak ya. Menarik banget itu untuk 5 tipe minuman. Yang single malt, koknek, whisky, vodka, wine. Yang paling favorit single malt? Saat ini single malt. Karena perlu diakuin, saya rasa semua orang deh ya. Begitu datang ke klub, ke tempat apapun itu, pasti kan nanya promonya apa. Iya dong, kadang-kadang 1 botol
kalau nggak promo bisa dapat dengan seharga 2 botol. 2 botol, iya benar. Oke, setuju Pak. Ya kecuali kalau duitnya kita udah berlebih banyak ya, kita mau yang ini. Iya, harganya segini Pak, kita bayar kan nggak juga, sayang juga Jak ya. Betul. Nggak gitulah. Nggak begitulah. Mending kita ya kalau memang mau nikmati bisa nyari paket gak sih Pak? Iya. Kalau saya benar sama teman-teman dari Atau saya sekarang lebih demen minumnya itu di ngumpul-ngumpulnya itu di rumah. Oh iya. Itu kita bisa beli minuman yang sedikit lebih mahal di luar. Ya. Kita nikmatin minumannya. Benar. Itu juga yang sering kita lakuin nih. Oh berarti sama ya Pak ya? Sama ya. Sama ya. Saya juga ingat-ingat. Oh iya mirip-mirip lah. Cuman bedanya paling skalanya aja. Oke, menarik. Tadi 5 minuman itu udah kita tahu, tapi mungkin Pak Eko kalau salah satu Pak untuk wine, itu kan kita tahu untuk biasanya orang habis makan malam. Untuk dating. Oh gitu. Udah paling cocok Wine untuk dating teman-teman ternyata. Biasanya mungkin entah di film. Iya, selalu Pak. Kalau yang romantis pasti dia pesennya wine. Iya, itu tuh ada cerita di balik itu tuh. Pak Eko tahu di balik itu Pak? Saya nggak paham. Karena nggak suka juga ya. Saya nah ini cerita lucu lagi. Saya dulu pernah coba-coba minum wine, tapi sampai kapok. Jadi pada waktu itu saya pernah pergi minum sama salah satu partner. Iya. Dia minumnya kuat, tapi kuatnya wine, nggak kuat yang lain. Nah. Dan saya pada waktu itu pertama kali minum wine, banyak nih minum pakpok, cas-cos. Iya. Saya pikir, aduh, lembut amat. Iya awalnya kan, iya. Itu begitu kelamaan saya bilang, kok lama-lama berat ya. Terus ya kalau nggak salah waktu itu saya berdua habis 2 botol, atau berdua habis 3 botol gitu, saya lupa deh. Akhirnya pulanglah ke rumah. Iya. Begitu pulang perut saya udah nggak enak banget. Iya. Saya pikir apa yang harus saya lakukan ya? Wah, salah satu caranya jackpot ini biar lebih enak. Iya. Udah akhirnya saya jackpotin. Begitu jackpot, semuanya warna merah, Jak. Waduh. Saya pikir, waduh, gua muntah darah nih, Jak. Iya, panik dong. Gua mati nih, gua muntah darah nih. Terus begitu saya tidur, nah udah, kan gua minum wine warnanya merah ya. Ya wajar langsung minum wine. Ini keluarnya merah semua. Wah, dari situ saya pikir, wah sudah saya wine enggak deh. Iya. Kalau buat minum sosial mungkin iya kan. Tapi kalau buat sampai party nggak cocok. Nggak cocok saya. Makanya juga di film-film selalu diportretkan seperti itu Pak ya kan. Betul. Iya. Dan saya nyambungin ke ceritanya kamu. Vodka kamu cuma mampunya dengan dompet kamu sendiri. Iya, waktu nggak cocok loh. Saya nggak setuju loh. Karena vodka juga ada yang mahal. Oh ada. Oke. Vodka ada yang kelas mahal. Jadi semua jenis itu ada yang mahal. Jadi ada yang jenis ini harganya segini, tapi ada yang sampai 10 juta. Ada sampai 100 juta. Ada yang 1 botol 40 juta. Ada. 1 botol tuh Pak? Iya. Oke. Iya. Kalau saya suka lihat-lihat YouTube, mereka kolektor. Oke. Sampai harga sekian, saya juga bilang, wah, bukan kelas saya bilang. Iya. Udah kalau kelas kolektor beda Pak. Iya. Kan kita masih penikmat soalnya. Mereka beli buat dipajang. Udah nggak diminum, nggak dibuka. Nah ini karena Pak Eko juga masuk ke bagian ini ya. Kita kalau berarti tiap kategori tadi yang kita sebutin itu ada model-modelnya Pak ya. Ada yang dari pricing range-nya berbeda. Ada. Biasanya dia mengkategorikannya dari tahun. Oh tahun. Oh iya. Semakin tua ya. Biasanya semakin mahal. Nah, kalau saya pernah cuman sampai yang 21 doang, udah. 21 tahun yang lalu di minuman nih. Iya, minumannya. Iya. Kelasnya 21. Habis itu udah saya belum berani atau belum coba yang lebih di atas itu lagi. Karena menurut saya itu sudah wow. Oke. Sudah wow, apalagi belinya di dalam klub. Dulu. Oh iya. Beda ya, di luar dan di dalam itu beda. Lihat dalam. Tapi enak. Nah, berarti Pak untuk yang si 21 tahun ini itu dia minuman apa dan namanya apa, mungkin nggak apa disebut? Boleh sebut. Boleh. Saya pernah coba waktu itu Hibiki 21. Hibiki 21. Iya. Oke. Itu gimana tuh Pak? Dia single malt atau apa atau make atau apa? Saya juga baru pertama kali minum, tapi dia itu dari Jepang setahu saya. Jepang ya. Hibiki 21. Itu juga di beberapa teman saya bilang ini lagi ngetren nih. Cobain. Cuman gitu saya baru coba itu. Iya. Ya, dan ternyata
enak juga. Enak juga. Ya. Kayak apa rasanya Pak? Kayak apa? Kayak Jagger atau kayak apa? Nggak mungkin dong. Manis-manis pahit kali ya. Manis-manis pahit. Pahitnya itu nggak ngebakar. Nggak Iya. nggak sampai gitu. Nah, enak. Masih skip masih dapat lah ya. Oke Pak. Karena ada jenis-jenis minuman ya kan. Kemarin saya sampai research juga ini sampai. Waduh, sampai research ya. Research Pak buat ngobrol Pak. Wah, berarti sengaja nih ya. Sengaja dikit Pak. Jadi untuk whisky itu ya kan. Ternyata tuh ada 3 tipe. Ada VSOP, XO. Bukan whisky. Cognac. Oh itu Cognac Pak. Itu Cognac. Oh berarti salah itu saya. Kayak gitu itu gimana Pak? Itu gimana? Kalau Cognac dia ada Visop, terus dia ada kalau di Martell ya kalau nggak salah Gordon Blue. Oke. Terus tapi kalau di luar negeri saya banyak temuin itu dan Martell DW Daniel Wellington. Oke. Nah ini saya kurang expert juga untuk di merek-merek ya, berdasarkan pengalamannya saya. Iya dong. Kalau Cognac itu biasa Visop gitu. Biasa Visop. Ya kalau whisky biasa dia dibedain itu dari kelasnya itu 12, 15, 18, 21. Oke, ngerti. Di atas 21 saya nggak tahu karena belum pernah coba. Iya. Atau ada juga Blue Label, itu juga termasuk salah satu minuman favorit. Oke. Ya. Seru. Oh, saya sampai cari tahu dikit Pak. Iya, biar bisa nyambung dikit lah, kan nggak tahu juga Pak. Ya ada apa aja dulu kan, kalau ya kita dulu waktu zaman kuliah lah minum aja Pak, nggak terlalu mikirin. Yang penting teleng kan gitu kalau dulu kan. Itu tidak perlu mikirin ini. Saya sempet juga seperti itu. Fase itu ya Pak. Cuman saya berpikir badan saya ini lebih berharga daripada mohon maaf ya, maksudnya minuman yang kalau kita beli oplosan ya. Iya, betul. Itu saya pernah coba. Waduh, itu menurut saya terlalu tinggi alkoholnya. Iya, Pak. Itu bahkan bahaya. Virus taruh situ mati kali. Iya benar. Jadi saran saya jangan, lebih baik kita minum dia dijadikan sebagai salah satu kegiatan yang jangan terlalu sering. Jadilah kalau bisa peminum, jangan pemabuk. Betul, setuju Pak. Kalau udah jadi peminum udah keren banget ya. Iya. Moment of celebration sih kalau kayak. Ya, moment celebration juga cocok banget. Saat kita celebrate, apalagi sekarang tuh saya lagi nonton film juga apa namanya Suits, dia tuh pengacara nomor 1 di New York. Tapi ini fiksi ya. Iya. Yang saya suka tuh adalah saat mereka selebrasi. Jadi setiap habis project gitu ya, setiap mereka habis menang di persidangan, itu salah satunya mereka selebrasi dengan whisky. Nah, whisky. Iya whisky. Champagne. Biasanya selebrasi itu champagne. Kalau itu kalau di apa kan? Kalau di F1. Iya betul. Di F1 biasanya kan mereka yang dibugin. Iya bukan. Ya. Wah apa gitu. Kalau ini whisky saya kurang paham sih. Dia tempatnya gini Pak, ngobrol dua gini. Nah itu gimana kalau menurut Pak Eko untuk selebrasi dengan whisky? Kurang cocok atau apa? Kurang ya. Nggak cocok Pak? Iya karena keras kan kalau menurut saya. Kalau champagne ya mungkin masih soft, masih ada manis-manisnya gitu. Tapi kalau whisky kan keras ya. Menurut saya kurang cocok. Iya nggak apa-apa Pak. Entah kalau di luar negeri mungkin berbeda budaya ya. Iya. Bahkan kalau kita lihat di mereka ini jam 2 siang itu udah minum loh. Iya. Di pub begitu mereka sudah minum sambil ngobrol. Kalau kayak kita kan nunggu malam dulu. Belum sebisa begitu. Nggak bisa. Kita nunggu malam dulu Pak, ya kan. Panas kita Pak di sini. Aduh. Ya, cuaca juga cocok. Cuaca nggak mempengaruhi. Tapi Pak Eko kurang setuju kalau misalnya kita selebrasi dengan whisky, bisa champagne. Kalau champagne kenapa Pak? Champagne itu lebih manis, terus udah gitu kan mungkin juga bisa bukan kalau yang di itu bisa nyemprot begitu saya kurang paham. Iya betul. Dibuka dia bisa ya selebrasi jadi keren. Kalau whisky itu atau saya single malt cocok ini buat bareng temen lagi pengen gerabak kerubuk kayak kita nyebutnya, lagi pengen sedikit liar, sedikit nakal ya. Nah, itu dengan whisky. Oh, jadi Pak Eko udah ngasih ini dong. Senjata ya. Ini senjata gue kalau ini. Iya. Udah ada ya? Udah ada. Berarti tadi whisky untuk gerabak kerubuk. Yeah. Kalau bir ya kita buat sosialita. Oh, I see. Ngobrol. I see. Kalau untuk bir ya? Ya, kalau wine ya itu
Kalau mau punya Dating. pacar lagi, Dan teman-teman ya. Oke, kalau Wine itu untuk menarik banget, seru banget. ya karena jarang wanita, hampir wanita ya dia jarang demen whisky. Jarang temen. Jarang ya. Biasa lagi-lagi, Pak. Kalau wine itu paling digemarin sama wanita. Ini menurut saya. Iya. Kalau salah ya. Gak apa-apa. Namanya juga ini kan tes dari pengalaman Pak Eko aja. Yes. Pengalaman saya. Iya, benar. Nah, itu kan tadi udah kita bahas soal minumannya, filosofi untuk dari Pak Eko sendiri ya, pakai ini untuk ini, kemana. Yes. Nah, mungkin kalau untuk suasananya, Pak. Kalau di suasana. Ya, live music versus DJ. Wah. Live music versus DJ. Boleh mungkin. Boleh ya. Boleh. Silakan. Kalau berdasarkan pengalaman saya lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi nih, zamannya dulu itu nggak seperti zaman sekarang. Oke. Zaman dulu itu yang terkenal itu night club atau diskotik. Nah, itu pada waktu itu klub-klub kayak sekarang nggak ada, nggak rame. Lagunya juga yang dulu jedung. Dan mereka sukanya itu bukan minuman, tapi zaman dulu itu ada namanya obat-obatan terlarang. Yes, tahu Pak. Yeah. Itu zaman dulu itu obat-obatan terlarang ini masih belum diregulasikan, masih bebas. Iya. Berkembang seiringnya waktu. Orang mulai beralih ke klub. Klub. Terus ada lagi pub. Nah, kalau yang klub ini sekarang ini udah banyak sekali jenisnya. Kamu mau yang gaya bagaimana, kamu mau yang style bagaimana, udah ada. Semua klub ya, Pak? Kalau dulu klub itu terkenalnya itu di live band. Ya, musik. Live musik ya dulu. Musik. Ada bandnya nyanyi. Ya. Sekarang mulai berkembang lagi live musik plus DJ. Di satu tempat. Satu tempat. Malam. Jadi jam sekian sampai jam sekian live musik. Jam sekian sampai jam sekian DJ. Iya. Ada lagi klub lagi yang khusus memang DJ full. Tapi lagunya itu lagu kan juga banyak jenis nih ya. Iya. Ada yang DJ-nya beatnya sekian, beatnya sekian, beda-beda lah. Sekarang pilihannya kalian tuh udah lebih enak, lebih banyak. Dulu bukan karena nggak ada, tapi emang pilihannya cuma itu doang. Pilihannya cuma itu. Dan kalau mungkin sekarang yang terkenal ini di Jakarta Utara ya. Kebanyakan di Jakarta Utara. Banyak Pik ya. Iya lagi ramai. Zaman dulu itu di Jakarta Barat. Kota. Di kota. Kalau kita dulu, mungkin kalau generasi yang seumuran saya nyebutnya, lu anak kota apa anak selatan lu? Asik. Oh iya, Pak. Pas serius. Kota apa selatan? Kota apa selatan. Nah di kota berarti kan Bapak anak kota nih. Saya dulu anak kota. Nah, anak kota tuh gimana, Pak? Musiknya? Musiknya itu lebih nyebutnya beatnya lebih tinggi. Beat lebih tinggi. Kalau kita lebih nyebutnya lagunya lagu Dayak. Iya. Nah, entah kenapa disebut begitu. Tapi itu sebutannya. Terus zamannya dulu terkenal breakbeat kalau nggak salah. Tahu ya? Yes, breakbeat. Iya. Zaman dulu terkenal sekali. Iya, benar. Udah Pak, udah masih. Udah juga ya. Udah tahu juga. Udah tahu. Breakbeat. Udah masuk saya ke ngomong breakbeat, iya benar. Terus kalau di anak selatan zaman dulu tuh dia lebih itu kayak live musik, Dewa, Dewa, galau patah hati gitu-gitu ya Pak ya. Ya DJ-nya pun lebih halus, techno. Techno. Kalau selatan tuh techno malah. Techno, trance. Iya. Gitulah. Kok anak kota tuh breakbeat. Beda. Iya. Anak kota breakbeat. Tahu. Sampai sekarang aliran saya juga masih breakbeat. Masih. Itu udah jadi diri kan Pak? Udah susah nyari breakbeat. Dia udah ganti lagi, apalagi saya udah nggak ngikutin lah. Iya benar. Yang penting sekarang udah lihat soundnya bagus, DJ-nya asik, udah. Ya, yang penting sekarang gitu ya Pak ya. Iya benar. Berarti yang termasuk, nah kan asik itu terlalu luas Pak ya. Kalau untuk Pak Eko sekarang berarti dulu arah kota nih ya, breakbeat. Kalau sekarang masuknya ke terserah. Tapi musiknya masuk tuh kayak apa Pak? Nggak apa-apa sama bandnya. Saya demennya itu yang sedikit ngedungdung. Ngedungdung? Ya. Kayak siapa tuh Pak? Ngedungdung ya salah satu DJ yang saya suka
DJ Soda. DJ Soda. Oke. Saya baru sampean nonton tuh di tahun ini kayaknya. Iya. Itu salah satu DJ yang saya suka. Cewek ya? Cewek. Yang tahu. Yang itu bukan sih. Oh iya. Oke. Itu breakbeat juga enggak? Bukan. Oh enggak. Dia jenisnya itu saya kurang mendalami, tapi menurut saya beatnya itu cocok. Oke. Nggak terlalu kencang, tapi nggak terlalu slow juga. Menurut saya ya. Nah terus kalau DJ yang lagi terkenal di anak muda, Inquisitive. Wah, itu tiap kali saya pergi kemana ada dia, ceweknya banyak banget. Oh, serius, Pak. Benar. Nanti boleh Pak di dan selalu penuh. Oke. Inquisitive itu. Dia lagi hype banget di tahun kemarin dan tahun ini. Iya. Masing-masing lah ya. Iya. Inquisitive itu ya. Wow, boleh juga tuh. Kayak bisa jadi tuh nanti kita masukin. Kalau kita cowok nonton kurang, cowok lagi iya kurang nggak apa-apain bro, iya bener. Makanya saya lebih milih DJ satu lagi. Berarti kalau nontonin dia bukan nontonin DJ-nya Pak, tapi nontonin pesertanya. Ya. Salah satu strategi juga dong ya, gitu loh. kita nyari pesertanya aja. Betul. Oke, menarik. Oke, tadi kalau untuk live musik dan DJ, Pak Eko sebagai anak kota, lebih prefer breakbeat. Menarik banget ya, gila loh. Dan juga kalau misalnya untuk nge-chill itu di pub dan minumnya bir. Yes. Pub minumnya bir, live musik. Betul. Gitu ya, kombinasi ya Pak ya. Betul. Dan kalau misalnya tadi untuk party teman-teman, klub dan breakbeat. Iya. Wah, udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada ya? Klub dengan breakbeat udah hampir nggak ada menurut saya. Nggak tahu apa, saya mungkin nggak ketemu kali ya. Saya sebenarnya kemarin ada sih. Ada ya? Udah ada Pak. Tapi kamu yang kasih bocoran. Enggak, tapi itu ternyata cuma tamu Pak si DJ-nya, bukan dia reguler. Oh, oke. Saya juga taunya nih, kan saya anak selatan sebenarnya. Ya. Saya anak selatan kalau main. Oh. Jadi aku main ke selatan nih di Kemang kan kaget. Loh, kok ini breakbeat gitu kan, jarang-jarang gitu. Kaget. Malah aneh gak sih kalau aneh kan ya? Aneh. Gak ngerti kenapa saya main ke kota. Memang kalau ada teman saya bawa saya ke kota kan. Nah ini ya kalau orang-orang zaman dulu tuh ini katanya. Wah, paham. Pokoknya di mana ada speaker di situ kita dah katanya. Katanya gitu. Iya, benar. Oke, mungkin tadi buat teman-teman, thank you juga Pak Eko udah sharing nih. Berarti ada tempat, lokasi dan minuman itu sangat mempengaruhi ya Pak ya. Sangat mempengaruhi dan bersama siapa? Ya, kalau kamu ketemunya sama orang yang kurang cocok atau misalkan dia minumnya rusuh, suka berantem itu pasti nggak seru. Tapi kalau itu teman-teman enjoy, yang bisa ngecas ya, itu kan seru banget ya. Itu hilang ya. Ini kursinya saya familiar banget ya. Ini sengaja kayaknya. Iya teman-teman, itu dia. Itu gimana itu Pak? Bersama siapa tuh? Kan tadi musik udah, minuman udah, tempat udah. Bersama siapa nih maksudnya kalau boleh tahu nih Pak? Ya kan bersama siapa itu kan maksudnya dengan istri ya. Buat yang sudah punya jawaban amannya ya. Ya tapi kalau jawaban ini buat penonton yang masih single ya, saya tidak merekomen untuk yang sudah berpasangan. Nah kan di situ kan tempat buat enjoy, betul. Untuk bertemu relasi bisa, untuk bertemu lawan jenis bisa. Nah khusus yang single, wah itu kerajaan yang sangat indah tuh menurut saya ya. Kenapa? Kalian bisa bertemu dengan lawan jenis, berkenalan, memiliki teman baru, kan di situ kan seru sekali ya. Dan biasa suasana itu lebih friendly. Friendly karena kita ke sana mau mencari teman, mau mencari fun. Begitupun dengan pengunjung yang lain. Berbeda kalau dengan kamu ke mall. Nggak mungkin kalau kamu tiba-tiba ke mall, kucuk-kucuk, hai kenalan Bang. Ada, cuma jarang sekali. Tapi kalau kamu di dunia malam atau di clubbing ya, buat yang single sekali lagi nih ya, buat yang single ya, kamu kesana berkenalannya juga lebih enak. Terus kamu sudah meminum minuman yang membuat lebih santai. Waktu saya muda, saya suka sekali. Betul. Jadi ketemu kesana, bertemu dengan lawan jenis,
ngobrol ya, ngobrol aja loh. Benar. Cuman ngobrol nih Pak ya, cuman ngobrol aja. Benar, ngobrol ya. Kenalan dan ngobrol ya. Benar ya, udah ya. Sudah ya. Jadi ya. Sampai situ aja ya. Iya, betul ya. Waktu saya masih single muda ya. Ya. Nah, itu cukup membuat kita banyak ke teman. Iya. Bahkan saya pernah dapat project. Wah, serius Pak. Betul. Saya ada salah satu klub sering seringnya juga lagi mabok-mabok ketemu salah satu owner lah. Saya juga nggak tahu dia owner. Nggak tahu awalnya dia duduk dong, kucuk-kucuk. Saya kan orangnya kan memang saya orangnya tuh agresif. Saya kalau lagi mabok tuh suka orang datang kucuk-kucuk, ayo cos, ayo cos. Akhirnya ngobrol sama dia segala macem. Ngobrol lah, lu bisnis apa gini? Gue main CTV, wah kebetulan katanya, gua mau upgrade CTV nih, gini. Wah langsung, nggak banyak ini, kasih kartu nama. Iya betul. Dan cepet deal. Oh memang, wah langsung cepet deal. Bener. Ya karena mungkin dia melihat kita sebagai tamu reguler. Dan kita juga kasih dia kan, wah ini salah satu klub yang gue suka nih, gue mau menang nih project gitu. Iya benar. Di mana Pak? Jakarta kan? Jakarta ya. Sudah saya pernah menang 2 apa 3. Oke gitu kejadiannya Pak. Kejadian. Berapa kali ya? Kejadian. Jadi ya di balik fun ternyata kita bisa dapat cuan. Wah, quotesnya baik sekali. Di balik fun bisa dapat cuan. Wah, ini tugas editor ntar bikin. Di balik fun kita bisa dapat cuan. Mantap. Berarti tadi untuk bersama siapanya itu nggak melulu ke lawan jenis dong, ya kan? Jadi Pak Eko juga bisa bilang banyak banget berarti bisa dapetin apa aja ya Pak ya? Apa aja kalian bisa ke sana ketemu relasi bahkan kalau kalian kadang-kadang klub kalau lagi hype itu kita mau dapat tempat tuh susah kalau nggak ada ordal. Iya, nggak reservasi ya? Iya benar. Saya kadang-kadang saking misalkan saya lagi mau tunjuk klub ini nih, rame susah ya. Iya. Saya cari, lu udah kenalan ini nggak? Betul. Saya tanya sama yang saya kenal di klub-klub lain. Iya. Ada nih ini nih, lu kenalan sama ininya nih, dan berhasil. Masuk tuh ke klub yang padat tadi. Waduh, itu jadi kadang-kadang kalau walk in dapat tempatnya nggak yang bagus, kadang-kadang dikasih tempat yang maksudnya kurang nyaman. Kalau walk in tuh Pak ya. Ya, tapi kalau misalkan pakai ordal kadang-kadang dikasih yang bagus, enak, best of the day. Iya. Tapi benar Pak, saya pernah kejadian tuh begitu di Menara 56 BCA. Walk in sama teman-teman. Wah, mejanya 3.000 Pak satu malam, bertiga doang. Waduh. Saya sama bos kan, teman saya emang udah bos-bos lah. Ada beberapa yang ini kayak mantep. Datang ke Jakarta dari Medan gitu kan. Walk in, jelek banget Pak, nggak bisa ngobrol. Ini bener-bener langsung sound system di sini kita di bawah dikasihnya. Karena dia tuh diarahkan. Oh gitu kan Pak. Di depan pasti yang nyambut, tanya kan walk in apa reservation. Iya benar. Mau walk in. Oh ya udah. Sekian ya, mau nggak? Mau. Dianterin lah ke sini. Nah, biasa yang bagus ini udah dipot buat tamu-tamu reguler. Oh. Karena biasa tiap klub yang udah hype itu dia punya tamu reguler. Oh iya Pak ya. Tamu reguler. Mingguan, harian atau apa biasa Pak? Mungkin kalau saya ke klub 3 hari sekali bisa ketemu itu lagi. Serius Pak? Iya, saya nggak tahu dia bisa tiap hari atau berapa. Tapi kalau saya tiap kali ke sana dia ada. Iya benar. Berarti lebih sering daripada saya. Iya benar. Udah jadi tempat nongkrong gitu. Jadi di sini gue gitu ya. Iya. Menarik. Bahkan kemarin bukan cuma security system, negara Cina ini sudah mulai menggeser ke farmasinya.